ini adalah pelaksanaan haul yang ke-57 dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Jadi 57 tahun yang lalu yang bernama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang akan dijadikan sebagai pahlawan nasional tersebut meninggal dunia. Dan waktu itu masih berstatus warga negara asing. Dan baru tahun 2024, pada tahun 2004 ya kalau saya tidak salah tadi, jadi baru diberikan status kewarganegaraan. Nah, pada hari ini kita tidak bahas itu. Kalian bisa cek informasinya lebih dalam karena informasinya viral bahwa kantor wilayah Kementerian Hukum ya dari Sulawesi Tengah itu sudah memberikan penguatan bahwa almarhum Bapak Idrus bin Salim Al-Jufri ini sebagai warga negara Indonesia. Tapi kita pertanyakan kenapa setelah meninggal beberapa puluh tahun baru diberikan status kewarganegaraan Indonesia. Nah, diberitakan sebelumnya, disampaikan oleh panitia haul yang ke-57 dari haulnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Panitianya itu antara lain bernama Habib Idrus bin Abdillah Al-Jufri. Tentu ini keturunannya ya saya kira ya. Itu menyampaikan bahwa ada setidak-tidaknya itu 5 menteri di kabinetnya Bapak Prabowo Subianto, kabinet merah putih kalau saya tidak salah ya, hadir di dalam haul pada pelaksanaan haul hari ini, yaitu Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar. Dikabarkan oleh Habib Idrus bin Abdillah ini hadir, yaitu Bapak Nasaruddin Umar. Yang kedua yaitu Menteri Hukum Republik Indonesia Bapak Supratman Andi Akta ya. Yang ketiga yang dikabarkan hadir adalah Menteri UMKM Republik Indonesia yaitu Bapak Maman Abdurrahman. Kemudian yang keempat yang tentu kita bisa menduga yaitu Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf hadir ke Sulawesi sana. Kemudian Menteri ESDM yang dikabarkan ikut hadir juga yaitu Bapak Bahlil Lahadila. Nah, yang dipastikan hadir ada beberapa menteri ya, yaitu yang dipastikan hadir adalah Menteri Bapak siapa itu Nusron Wahid. Nah, kalian pasti kenal tuh. Ya itu ya. Untuk yang lain, apakah benar beliau benar-benar hadir ke 5 menteri itu? Saya belum dapat kabar. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian ada sejumlah gubernur yang hadir katanya di acara haul Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Itu ada gubernur dari Sulawesi Tengah, kemudian gubernur dari mana tuh, gubernur Kalimantan Utara katanya ya, dikabarkan hadir. Kemudian gubernur Maluku, kemudian ada gubernur siapa ini yang katanya juga hadir ya. Tapi saudaraku yang dirahmati Allah, saya mau menanyakan nih, dengan adanya fakta bahwa banyak sekali sekarang oknum Habib yang menempati posisi-posisi
jabatan strategis, dan banyak sekali oknum-oknum pejabat yang menjadi muhibin dari Pahlawi. Pertanyaan kita ini bertanya ya sayanya, apakah kira-kira Indonesia ini sudah terjajah dan memang sudah dikuasai oleh kelompok minoritas dari keturunan imigran Yaman. Jadi beliau itu jumlahnya sedikit tetapi beliau punya hegemoni, menempati posisi-posisi strategis. Tapi walaupun misalnya tidak menempati, tetapi jabatan-jabatan tertentu itu dikuasai atau ditempati oleh Muhyiddin Habib. Pertanyaan kita tentu ini pertanyaan harus dijawab. Apakah kira-kira kita ini sudah dikuasai sebenarnya? Bahkan yang mengusulkan Bapak Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional itu juga pejabat publik selevel gubernur, yaitu 5 gubernur yang mengusulkan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional. Yang pertama adalah Gubernur Sulawesi Tengah. Ya, kemudian Gubernur Sulawesi Utara. Kemudian Gubernur Gorontalo, kemudian Gubernur Kalimantan Utara, dan Gubernur Maluku Utara. Jadi ada 5 gubernur yang mengusulkan, meminta kepada pemerintah agar Bapak Idrus bin Salim Al-Jufri ini diangkat sebagai pahlawan nasional. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Al-Khairot, yaitu Bapak Jamaluddin Mariajang. Ya, itu viral juga. Artinya, saudaraku, yang memberikan usulan itu bukan orang biasa. Pertanyaan saya kembali, apakah Indonesia ini benar-benar sudah terjajah yang kedua kali? Atau yang ketiga kali bahkan? Ya, dalam tanda petik yang sekarang adalah penjajahan model baru. Ya, neokolonialisme. Seperti itukah? Ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Kalau kita sebelumnya sudah terjajah secara politik, ekonomi, secara sosial budaya oleh pemerintah kolonial Belanda, kemudian sekarang dilanjutkan oleh pemerintah militer Jepang, dan saat ini pertanyaan kita, apakah saat ini kita terjajah dalam konteks spiritual? Ini yang harus kita jawab bersama-sama. Nah, pada hari ini pelaksanaan Haul Guru Tua atau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang ke-57 di Komplek Pengurus Besar Al-Khairot di Sulawesi itu dibarengi dengan unjuk rasa, dibarengi dengan demo yang tujuannya adalah mempersoalkan Gus Fuad Pleret, ya, yang beberapa waktu yang lalu viral. Jadi mereka mempersoalkan tetap Gus Fuad Pleret, padahal Gus Fuad Pleret sudah meminta maaf di channel YouTube-nya secara publik, dan juga Gus Fuad Pleret sudah mengklarifikasi bahwa sebutan monyet itu bukan untuk guru tua atau bukan untuk Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ya, sepertinya ini digoreng-goreng terus. Digoreng sana, digoreng sini. Ini diduga untuk mengalihkan isu nasab yang sudah berlangsung 3 tahun. Nah, mereka, kelompok Muhyiddin Habib Pahlawi dan Habib-Habib Pahlawi ini ingin mengalihkan isu terkait polemik nasab. Tetapi sekarang kita angkat lagi. Kenapa? Karena daripada Suka TV, ya, Bapak Yusuf Mars itu mengupload sebuah video yang menjelaskan bahwa akan diagendakan debat ilmiah antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Habib Rizik, ya. Dan ini viral. Tapi banyak juga yang kemudian menduga bahwa Habib Rizik tidak akan berani. Tantangan
dan rencana debat yang akan menghadirkan Kiai Haji Madidin Usman Al-Bantani, debat nasab tentunya, dengan Habib Rizik, maka kita duga kemungkinan gagal. Kenapa? Karena Habib Rizik diduga tidak akan berani muncul. Maka kita tunggu. Ya, kita tunggu apakah ke depan agenda akan menghadirkan Kiai Haji Madidin Usman berdebat dengan Rizik Syihab ini berhasil. Dari sisi Kiai Haji Madidin Usman Al-Bantani itu sudah berhasil mewawancarai, ya, maksud saya berhasil diwawancarai. Kiai Haji Madidin Usman Al-Bantani berhasil diwawancarai oleh Bang Yusuf Mars, dan Kiai Haji Imaduddin Usman menyatakan 1000% siap menghadiri dan melawan Rizik Syihab dalam debat ilmiah. Kalau misalnya Rizik Syihab tidak berani menghadapi Kiai Haji Imaduddin Usman, maka yang disebut Al-Kaburi yang tidak berani tentu Rizik Syihab. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada salah satu video yang viral, cuplikan ceramah dari Menteri Nusron Wahid. Sangat memprihatinkan. Jadi Menteri Nusron Wahid ini benar-benar menunjukkan bahwa beliau ini seorang muhibbin akut Ba'alawi. Mungkin 5 orang menteri ini atau 6 dengan Pak Nusron itu memang benar-benar muhibbin yang mau menunjukkan dirinya, speak up. Kita duga mungkin ada sejumlah menteri, bahkan mungkin juga sejumlah utusan khusus presiden yang beliau itu juga muhibbin Habib. Maka kira-kira pertanyaan saya tolong dijawab, apakah Indonesia ini sudah dikuasai oleh keturunan imigran Yaman? Karena keturunan imigran Yaman ini sudah mampu mengendalikan, kayaknya dia playmaker, ada di balik meja, di balik layar, mengatur segala dinamika perkembangan Indonesia dari sisi bahkan tidak hanya politik, ya, sosial, keagamaan. Apakah seperti itu? Ini pertanyaan. Ya, pertanyaan untuk kita. Mari kita jawab bersama-sama, saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, kita tunjukkan salah satu ceramah cuplikannya dari Bapak Menteri Nusron Wahid yang kelihatan banget beliau pada posisi membela Ba'alawi. Tampaknya polemik nasab yang sudah berlangsung 3 tahun ini tidak bisa memberikan pencerahan kepada Bapak yang saya hormati, yaitu Menteri Bapak Nusron Wahid. Coba kita simak ceramahnya berikut ini, ya. Dan pada hari ini kumpul menteri, kumpul gubernur, kumpul bupati, kumpul pejabat polisi, kumpul pejabat aparat keamanan menandakan simbol wasultanuhu bisyam. Karena itu bapak-bapak sekalian, kami hadir di sini, marilah kita jaga 3 elemen ini. Jangan sampai habaib dipecah belah dengan ulama lokal. Jangan sampai habaib diadu domba dengan pemerintah. Jangan sampai pemerintah dipaksa membenci habaib. Jangan sampai ulama lokal dipaksa membenci habaib. Karena habaib, ulama lokal dan pemerintahan adalah satu kesatuan dalam rangka menjaga integritas dan integrasi bangsa Indonesia. Karena itu, dimanapun ada orang soleh, dimanapun ada orang alim, pemerintah Indonesia berkepentingan untuk menjaga bersama, karena ini adalah modal untuk kita menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Rabbi farfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wallahul musta'an wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu cuplikan dari ceramah Nusron Wahid ketika menghadiri tadi menghadiri haul
yang ke-57 dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kembali saya tanyakan, apakah Indonesia sudah dikuasai oleh oknum Habib keturunan imigran Yaman? Sehingga tidak 1-2 menteri yang membela mereka. Tidak ada sebenarnya kita ingin mengadu domba, memecah belah, memisahkan antara pemerintah, ulama lokal, dan Habib. Perjuangan kita hanya meluruskan kebenaran dengan dasar ilmiah, kajian ilmiah. Ya, jangan sampai proses pembodohan dengan mengglorifikasi dan mengkultuskan keturunan imigran Yaman ini terus berlanjut. Ya. Perjuangan kesetaraan berdasarkan Pancasila jangan sampai terus-terusan dibelokkan dengan dalih mereka adalah kelompok yang lebih mulia daripada kita. Mereka adalah keturunan Rasulullah yang wajib dicintai, yang tidak mencintai Habib dilaknat. Masya Allah, Indonesia adalah negara yang berbhinneka tunggal ika. Itu sudah paten, kita menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi tidak ada sedikit pun niat kita untuk memecah belah umat. Bahkan kita ingin bersatu dalam kesetaraan. Bukan dalam konteks bersatu, mereka lebih mulia dan kita dinista. Bukan dalam konteks mereka sebagai majikan, kita sebagai jongos dan sebagai budak spiritual. Astagfirullahaladzim. Saudaraku yang dirahmati Allah. Ada video yang membuat kita prihatin. Sejumlah orang yang sebenarnya pribumi, orang bumi putra, ya. Habibnya ketawa-ketawa tuh, merasa menang. Sudah mampu menggerakkan orang-orang pribumi untuk diadu domba menurut saya untuk melawan pribumi. Ya, mohon maaf ini. Ini dalam konteks pribumi yang saya pakai ini untuk kepentingan ilmiah, bukan rasis. Coba kita simak ini. Mereka memanfaatkan momentum haul Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang ke-57 untuk unjuk rasa, untuk demo. Dan anehnya ada anggota DPR yang membela mereka. Ya, bahkan pemerintah gubernur tadi. Maka saya sangat berharap semua masyarakat sadar. Nah, bagaimana dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat? Secara idealisme, secara teoritis beliau memang menentang doktrin-doktrin Habib. Tetapi dalam politik praktis, beliau minim dukungan. Itulah yang menjadikan mungkin beliau agak ragu-ragu ketika mau membongkar pondok pesantren Rizik Syihab. Karena kita tahu sendiri jajaran menteri-menteri, ya, pejabat-pejabat publik adalah muhibbin. Dan membaca komentar teman saya tadi, Bapak Prabowo adalah diduga juga pernah berhubungan baik dengan Rizik Syihab, bahkan dulu didukung oleh Rizik Syihab. Ada kemungkinan masih ada hubungan emosional, tapi wallahu a'lam bishawab, kita pertanyakan itu. Ya, jadi video ini adalah mempertanyakan beberapa fenomena yang ada, yang tadi sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ada penjelasan. Kemudian ini ada video bagaimana para muhibbin dan para habib ini ya terus menggoreng-goreng persoalan Gus Fuad Pleret. Ya, coba kita simak videonya berikut ini, saudaraku. Ya, masih yang lewat. Ini harus disadarkan ya, masyarakat yang seperti ini hanya karena mereka belum sadar saja. Kalau sudah sadar, insya Allah, ya, mereka terus menggoreng-goreng persoalan. Ya. Dalam orasinya, masa menyesalkan pernyataan Fuad Pleret yang dinilai menghina dan ada beberapa media mainstream yang terus juga ikut menggoreng dan menjadi muhibbin ya, karena bisa jadi itu memang ada oknum pejabat yang mendanai ya. Kata-kata tidak pantas di media sosial. Kayak ini. Mereka mendesak Kapolri dan Kapolda Sulawesi Tengah untuk bertindak. Jadi ini viral videonya. Jadi sejumlah muhibbin ya, viral videonya sejumlah muhibbin
memanfaatkan momentum haul guru tua atau haul Habib Idrus bin Salim Al-Jufri untuk menggoreng-goreng persoalan Gus Fuad. Padahal beliau sudah meminta maaf. Coba ini ya. Tidak boleh ada satu orang manusia pun yang boleh direndahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Apalagi bagi seorang yang sangat Ya. berjasa bagi bangsa dan negara. Jadi para oknum Habib ini berhasil jualan nasab palsu mereka yang sebenarnya mereka bukan keturunan Rasulullah, mengaku keturunan Rasulullah. Ya, itu gunanya untuk membodohi masyarakat pribumi yang kurang literasi dengan iming-iming surga, janji-janji surga seperti itu ya. Kemudian mereka mengancam dengan doktrin-doktrin kalau tidak mencintai mereka masuk neraka. Wow, itulah mereka. Keturunan imigran benar-benar sudah berhasil menguasai khususnya umat muslim ya, yang sekarang disebut dengan muhibbin ya. Ini ada sebuah narasi video dari channelnya Gus Fuad. Ini menarik untuk kita sampaikan. Coba kita simak ya, terkait dengan upaya dari Habib ini untuk terus manipulasi sejarah bangsa Indonesia dan asal-usul bendera merah putih. Skenario yang sudah tersistematisasi. 1. Menyebarkan hoaks bahwa dia adalah pengusul bendera merah putih. 2. Mendekati masyarakat pribumi agar namanya dikenang hingga akhirnya dijadikan nama bandara di Palu. 3. Mendesak agar diangkat sebagai pahlawan nasional meskipun lahir di Yaman, wafat di Palu, dan selama hidupnya berkewarganegaraan Yaman. Klan Ba'alwi Al-Kadzabah rasis. Dengan segala cara, mereka berupaya menguasai Indonesia. Jika kita diam hari ini, maka anak cucu kita yang akan menanggung akibatnya. Sejarah bendera merah putih. Bendera merah putih memiliki akar sejarah yang panjang di Nusantara, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Kediri, 1292 Masehi. Pasukan Raja Jayakatwang menggunakan bendera merah putih dalam peperangan melawan Prabu Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Kerajaan Majapahit, abad ke-13 hingga ke-16. Merah putih menjadi lambang kebesaran kerajaan. Empu Prapanca dalam Kitab Negara Kertagama mencatat bahwa sejak tahun 1350 hingga 1389 M, bendera ini selalu digunakan dalam upacara kerajaan Prabu Hayam Wuruk. Tanah Batak, Sisingamangaraja IX memakai bendera merah putih sebagai bendera perang. Di tengahnya terdapat gambar pedang kembar berwarna putih dengan dasar merah dan putih. Aceh, para pejuang Aceh menggunakan bendera merah putih dalam peperangan. Di bagian belakangnya terdapat gambar matahari, bintang, bulan sabit, dan ayat suci Al-Quran. Sulawesi Selatan, Kerajaan Bugis Bone menjadikan bendera merah putih sebagai simbol kekuasaan dan kebesaran, dikenal dengan nama Woromporang. Perang Diponegoro, 1825 sampai 1830 Masehi. Pasukan Pangeran Diponegoro menggunakan bendera merah putih dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Asal-usul warna merah putih. Warna merah dan putih yang digunakan sejak zaman dahulu diperoleh melalui teknik pewarnaan tradisional. Putih dari kapuk atau kapas yang ditenun menjadi kain. Merah dari daun pohon jati, kulit buah manggis, atau bunga belimbing wulu. Beberapa orang berpendapat bahwa warna merah putih berasal dari bendera Rasulullah. Namun Al-Mubarakfuri, seorang penulis sirah Nabawiyah, membantahnya. Menurutnya, Rasulullah menggunakan bendera berwarna putih, bukan merah putih. Bangkitnya bendera merah putih di abad ke-20. Memasuki abad ke-20, bendera merah putih kembali digunakan oleh para mahasiswa sebagai simbol nasionalisme. Pada tahun 1928, bendera ini kembali dikibarkan di Jawa, meskipun kolonial Belanda melarangnya. Saat persiapan proklamasi kemerdekaan, Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih pada Oktober 1944. Saat itu, ia berusia 21 tahun, tengah mengandung anak pertama, dan menjahit dengan tangan di ruang tamu, karena dokter melarang penggunaan mesin jahit kaki. Bendera merah putih lahir dari sejarah panjang perjuangan bangsa, bukan dari klaim sepihak yang dibangun di atas manipulasi.
upaya mengaburkan asal-usulnya demi kepentingan pribadi atau kelompok adalah bentuk penjajahan baru, senyap namun berbahaya. Kita punya tanggung jawab menjaga integritas sejarah. Jika kita diam hari ini, generasi berikutnya akan tumbuh dalam kebohongan. Luruskan sejarah, tolak manipulasi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apakah kita harus menyerah? Ini pertanyaan berikutnya dari saya. Apakah kita harus menyerah setelah tahu sejumlah oknum pejabat, bahkan selevel menteri, dikuasai pemikiran mentalnya oleh doktrin Habib? Jelas, ya. Apakah kita ini harus tinggal diam? Apakah kita harus menyerah? Insyaallah, astagfirullahaladzim. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya kira demikian saja video yang bisa kita sampaikan. Kami yang menyajikan, Anda yang menyimpulkan. Terus berjuang ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Salam persaudaraan, salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!